Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi untuk mempelajari Mastercam. Kali ini kita akan mulai mempelajari mesin bubut CNC ya. Dan pemrogramannya kita menggunakan Mastercam. Jadi yang ditekankan di sini adalah bukan masalah dimensinya, akan tetapi masalah cara untuk membuat program dengan Mastercam untuk mesin bubut CNC atau dua aksis. Kita akan membuat sebuah benda sederhana untuk bubut bertingkat. Kita anggap misalnya punya benda awalnya itu 22 diameternya, 22,4. Kita bikin diameter awal 5, artinya 5 ke atas, 5 ke bawah, karena kita gambar setengahnya ya. Jadi kita membiasakan untuk membayangkan setengah dari benda itu. Membayangkan setengah dari diameter. Misalnya ini 10, kemudian ke atasnya ini 5. Kemudian ke sininya diameter untuk yang kedua ini misalnya panjangnya 15. Seperti ini. Ini kan 5, 5, 10, 20 ya. Enggak pakai ini ya kalau gitu ya. Oke, kita potong. Kemudian agar tampil lebih merepresentasikan bubut bertingkat, kita mirroring blok semuanya. Kemudian enter, pilih yang ini. Kalau yang ini adalah Z ya. Y kopiannya. Mestinya ini. Jadi sehingga nanti tambah atas bawah. Oke. Kita nanti akan bubut seperti ini. Hasil benda kerjanya nanti. Kita mulai dengan menentukan machine type, lathe, bubut ini ya. Lathe itu bubut, default. Kemudian stock setup. Setelah muncul ini, dipilih stock setupnya itu apakah pencekamannya dari arah kiri apa dari kanan. Kebiasaannya ya dari left spindle ya. Dari kiri, spindlenya ada di sebelah kiri. Properties, kemudian ditentukan OD atau outside diameter atau bakalan. Bakalannya itu diameter benda kerja sebelum dibubut berapa, misalnya 22,4. Terus kemudian panjang dari benda kerja asli sebelum dibubut atau bakalannya itu 60. Kita perhatikan di sini, ini mulai ada tanda garis-garis bantu ya. Kalau kita tampilkan preview lathe boundaries seperti ini. Jadi ini adalah awal dari benda kerjanya sebelum dilakukan proses bubut ya. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Diperhatikan di sebelah sini ini mepet di garis paling kiri. Kalau benda kerjanya memerlukan facing ya, memerlukan bubut rata sebelah sini, maka ditambahkan berapa ketebalan yang akan dilakukan facing. Misalnya ketebalannya itu cuma 1 mili. Kita tekan enter, maka dia akan menambahkan di sini 1 mili. Kalau benda kerjanya itu agak miring-miring dan kita perkirakan ini mestinya harus sampai 2 mili misalnya, maka di sini ditulis 2 mili ketebalan dari facing ini. Jadi ini menentukan berapa tebalnya facing yang hendak dilakukan.
Untuk position orientation on machine ini biarkan saja. Ya. Yang diperlukan yang paling utama itu ini. Kalau make from to point itu nanti kita klik awal kemudian klik akhir. Ya, klik awal dan klik akhir benda kerja. Tapi lebih baiknya kita gunakan pengisian yang ini. Kalau make from to point itu kita gambar bakalannya terlebih dahulu, kira-kira diameternya berapa, panjangnya berapa. Kalau sudah oke. Misalnya sudah sesuai ya. Kemudian jika ingin menampilkan tampilan dari cekamnya, itu ada cekamnya ya. Jadi berapa nanti yang dicekam, itu kita klik properties di sini. Sama apakah dia dicekam di sebelah kiri dengan bentuk seperti ini atau seperti ini. Karena mesin itu biasanya ya S2 ini kalau bobot itu ya. Oke. Seumpama kita kasih pencekaman di sini. Properties, cek. Model pencekamannya nanti modelnya seperti ini. Dipilih. Apakah cekam seperti ini benda kerjanya, ataukah giginya ini dibalik seperti ini. Dibalik tapi dia dicekam di sebelah tengah, atau dia dicekam model begini, atau model seperti ini, ditentukan. Kalau ini kan biasanya kan tabung ya. Tabung kemudian dicekam ke sana. Kemudian jika diperlukan kita mengatur dari dimensi giginya, maka ini di otak-atik. Contoh misalnya ini, ya, giginya ini pitch step-nya berapa untuk yang sebelah sini, thickness-nya atau ketebalannya ini berapa. Nah, untuk mengetahui ini ya kita harus mengukur gigi dari cak itu sendiri. Tujuannya adalah ketika kita pasang ini, kita pasang cak ini seperti ini ya, maka akan ada kompensasi agar nggak nabrak ke cak yang ini. Contoh misalnya, ini kan masih belum kita tentukan diameternya. Tadi diameternya adalah 22,4. Kita lihat ini. Nah, nanti caknya nanti seperti ini. Tapi ini kan masih 0. Ya. Kita tampilkan lagi. Press enter dengan menentukan diameternya di sini. Diameternya 22,4 tadi. Enter. Maka dia sudah menentukan di sini, sudah menyesuaikan. Ya. Ini kan sudah menyesuaikan. Kemudian Z-nya artinya pada ujung yang mana ya pencekaman itu dilakukan. Contoh di sini kita pakai min 40, kita lihat. Min 40 berarti di sini yang tercekam. Ya. Min 40 dimulai dari titik sini, bukan dari titik benda sini. Kan kita stok setup-nya kan ada di sini. Tadi sudah dilebihkan ya, stok setup-nya dilebihkan 2. Oke. Min 40. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya dirasa terlalu besar caknya ini, bisa kita dengan menggunakan 2 point ya. Tapi itu enggak seberapa penting, yang penting ada di sebelah sini dasar dari komputer untuk menentukan titik yang tidak bisa dibubut. Nah, ini kan akhirnya kan seperti itu. Jadi cak ini menentukan bahwasannya daerah sini kalau pahatnya nyampe ke sini maka akan terjadi error. Karena akan nabrak dari cak. Ini fungsi dari kita memberikan cak jaws ini ya, atau gigi cekam ini. Itu fungsinya ke sana. Agar nanti kalau misalnya kita membuat program kamblasen istilahnya ya, kamblasen, maka dia akan nabrak sini sehingga akan terjadi error. Maka kita harus menentukan
jangan sampai ada error-error tabrakan. Oke, anggap aja ini sudah selesai. Ketika kita sudah menggambarkan bentuk dari pencekamannya, begitupun juga outside diameter. Ini kan outside diameter, diameter terluar. Outside diameter maupun panjangnya Z, maka kita bisa melakukan proses bubut. Ya, yang pertama biasanya itu dimulai dari facing terlebih dahulu. Facingnya ini. Bisa klik sini, kemudian left toolpath, pilih dari face, ini ya, facing, kita tuliskan di sini, facing, oke. Kemudian kita pilih geometri dari pahat yang digunakan, ya. Apakah yang ini atau yang ini, kita sesuaikan dengan geometri pahat yang kita punya. Kita punya yang ini keuntungannya dia bisa nanti untuk lengkungan-lengkungan itu enak. Bubut lengkungan di tengah-tengah begini itu enak. Untuk yang ini ya, kita punya ini. Misalnya kita punya yang ini, diklik kanan, edit tool, untuk menentukan settingan-settingan berikutnya. Ya. Bisa kita tentukan ujung insetnya bagaimana, kemudian sudut dari ini seperti apa, ya. Ini aturan-aturannya ini harus kita lihat di parameter pahat yang kita punya, ya. Harus dilihat dari parameter yang kita punya. Ujungnya, cross sectionnya seperti apa. Bisa dipilih-pilih seperti ini. Kemudian kalau kita select katalog, itu nanti kita masuk ke sini, ke tools ini, tidak usah. Kemudian kalau get inset, itu nanti kita akan masuk ke kode-kode inset itu sendiri. Kodenya sekian banyak, tidak hafal, kita harus melihat ke benda yang kita punya, ya. Itu agar bisa sesuai persis dengan yang hendak kita gunakan di sini. Oke. Kemudian materialnya juga terbuat dari apa? Biasanya karbit, ya. Untuk inset itu biasanya karbit. Holdernya juga seperti itu, bisa kita atur ulang. Sedangkan parameter ini adalah parameter pemotongan. Misalnya bitrate-nya 0,3 mm per menit, misalnya, gitu ya. Plung rate-nya berapa, material bitrate-nya berapa, spindle-nya seberapa. Anggap aja ini oke. Kemudian yang perlu kita atur, ya, kalau ini tadi nggak diatur nggak masalah, edit tool ini nggak dilakukan tidak apa-apa, karena yang lebih penting itu di sini, yaitu face parameter. Face parameter entry amount itu artinya jarak sebelum dia melakukan, di sini ya, pahatnya ada di sini, jarak sebelum dia melakukan bobot berapa, satuannya ini milimeter. Terus kemudian rough step over, ya, rough step over itu artinya kalau misalnya tadi kan 2 mili ini ya, kalau kita tentukan di sini cuma 1, maka pemakanannya 1, seret seperti itu. Kita coba aja ini ya. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita klik, maka sudah langsung terfacing. Kalau ini kuningnya ini panjang seperti ini, dilihat di parameter. Parameternya ini dirubah di home positionnya.
Karena ini kalau kejauhan dia juga akhirnya bisa error, nabrak. Home position bisa kita tentukan dari user define, kemudian anggap aja 50, biar tidak terlalu jauh dari benda kerja ya. Jadi ini tadi user define, dipilih user define, kemudian define, terus dipilih 50. Perhatikan ini panjang kuningnya, kalau kita tekan enter, kemudian ini kita regenerate, kuningnya sudah lebih pendek. Ya tadi dari home positionnya tadi itu. Kita rubah lagi di face parameter ini, raw step over misalnya, ketika roughing itu misalnya dia cuma 0,5 ketebalan makanannya, finishnya misalnya 0,2. Oke, regenerate, dia sudah berubah beberapa kali. Ini ya, jadi kita rubah di sana tadi. Kita lihat, nah seperti ini, 1, 2, diperhatikan. Nah, oke. Ini dia sampai ujung ke sini ya. Ujungnya itu kan mesti ada R. Oke, kita masuk lagi ke sini, parameter. Karena yang paling penting di sini parameter ini. Kemudian overcut amount itu artinya dia tadi turunnya itu lebih ke bawah apa enggak? Overcut istilahnya. Ya. Overcutnya misalnya kita tambahi 1. Tujuannya kita memastikan benar-benar dia terpotong sampai ke bawah. Diperhatikan, cek, di verify dari sini. Ini kecepatannya ini ya. Oke. Set. Mana dia? Oh ini. Lah, ketika di sini kan sudah berhenti mestinya. Overcutnya ini ke bawah ini tadi. Overcut. Memastikan betul-betul terpotong. Nah, sebentar, tak lambatkan lagi. Seret, masuk ke overcut. Nah ini. Overcutnya ini dia dilebihkan pemotongannya. Oke. Tujuannya betul-betul ini terfacing dengan sempurna. Karena tadi ujung dari pahatnya itu kan ada R, gitu ya. Makanya kita kasih overcut tadi. Ujungnya kan mesti ada R-nya ini. Ini kalau dikasih overcut amount itu nanti dia akan turun lebih dari setengah diameter. Sehingga memastikan betul-betul bidang yang sini itu sudah terfacing. Kemudian stock to leave dikasih 0, artinya karena kita nggak perlu finishing ya. Sekali facing sama finishing kan mirip kalimatnya ya. Sekali facing dia harus sudah finish. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, masuk ke bagian selanjutnya. Untuk pahat ini tetap kita gunakan pada bobot ini kan. Rencananya kan gitu. Kita gunakan juga untuk bobot yang sebelah sini. Maka di sini tidak usah ditentang force tool change. Karena kita menggunakan satu pahat ini untuk facing dan juga untuk bobot rata. Kalau seumpama kita memerlukan ganti pahat, maka diklik force tool change. Tapi kalau kita tetap menggunakan cuma satu saja, ya ini tidak usah ditentang. Ya, oke. Lanjut. Facing sudah, kemudian di Mastercam itu dibiasakan roughing sama finishing, ya. Pengasaran dan penyelesaian. Ya. Left toolpath roughing terlebih dahulu bisa kita klik dari sini tadi atau dari toolpath kemudian roughing. Klik. Kalau kita klik ini
parsial ini kita klik bagian per bagian. Ya. Ini aktif ya. Kalau yang aktif ini nanti langsung kena semua, straight satu chain. Biasakan yang ini aja. Yang mau di roughing, pengasaran itu kan bidang ini. Klik ini sampai ke sini. Oke. Kemudian pahatnya kita nggak ganti. Tadi kita pakai yang ini. Double klik saja. Untuk yang ini belum kita atur ya. Karena yang kita pelajari itu terutama di bagian yang ini. Kalau perlu diatur, diatur. Oke. Kemudian roughing parameter. Ini yang paling penting. Tadi di facing parameternya, kemudian ini di roughing parameter. Diperhatikan depth of cut, kedalaman pemotongannya berapa sekali pemotongan. Ini incremental ya. Jadi kalau misalnya kita kasih angka 2, berarti dia terpotong 4. Karena 2 ini kan satu bidang sini, sedangkan bobot itu kan mesti bidang kiri kanan, atas bawah ya. Maka kita kasih jangan terlalu tebal, apalagi kalau besi ya, 1 mili itu harus kuandel ya. 1 itu sudah lumayan tebal karena akan berkurang 2 mili ya. Kemudian minimum cut depth itu minimum dari sisa perhitungan komputer untuk melakukan proses bobot. Ya, katakan misalnya 0,1 gitu aja. Kemudian stock to lift, karena ini roughing pengasaran, maka harus ada bidang yang disisakan untuk finishing, kan gitu ya. Oke. Jadi yang paling penting itu ini. Oke. Kita perhatikan di sini. Posisinya ini thread. Tak cepat nih sih. Nah, ini kan facing. Thread. Roughing sekarang. Habis ini roughing dia. Nah, perhatikan. Tek. Berhentinya ini diperhatikan naik. Ini kalau misalnya kena garis merah ini, maka kita harus otak-atik lagi. Karena ini aman, ya oke, biarkan. Kemudian perhatikan di sini. Tak cepet nih sidik. Nah ini. Lihat gerakannya dia nanti arahnya ke sana. Nah ini ya. Ini let in dan let out. Jadi ketika dia melanjutkan, ini let in, dia selesai ke atas seperti itu, namanya let out. Dia mesti naik. Nah, kan? Let out. Kita lihat di parameter. Tadi gerakan yang ini, ke sana, itu kita ngaturnya di let in, out. Ini ya. Ketika pahat selesai dan mau mengulang ke bagian yang berikutnya, ini let out. Kalau ketika dia mau masuk, itu let in. Bisa kita tentukan sudutnya. Contoh untuk let out. Ini let out itu kan ke sana. Ya, arahnya tadi kan begini. Sesuai dengan mouse itu. Dia lebih baik arahnya ke atas. Agar bagian yang sebelah sini kan tidak ada sisa dari pemotongan. Kita rubah di sini. Ya, kita merubahnya di sini. Perhatikan perbedaannya. Let out. Generate. Nah, ini dia sudah pindah ke atas. Kita cek. Seperti ini. Selesainya let out. Ini. Nah, dia berubah ke atas begini. Kalau dia berubah ke atas seperti itu, kan ada benda yang belum dilakukan proses bobot. Maka kalau dia begini, kan akhirnya di sini kan nggak kepotong yang sebelah atas. Semoga bisa dipahami. Jadi tadi kita pilih let out-nya 90,
derajat ke atas. Ya, kita menentukan 90 derajat ke atas itu dari mana? Dari olah kasus ya. Sehingga nanti tidak mesti harus 90 derajat. Dilihat dulu gambarnya dan proses bobotnya nanti bagaimana. Ini oke, yang paling penting tadi let in dan let out. Let in-nya dia benar lurus begini, let out-nya dia ke atas. Nah, ini kan ke atas. Akhirnya bagian yang atas itu kan kebobot. Thread gitu ya. Oke. Kemudian saya kira ini sudah pelang parameter itu kecepatan masuk begini, kecepatan masuk begini. Ya, kita anggap ini sudah. Yang penting kita mengetahui tadi itu let in, let out, terus kemudian parameter untuk phasing dan parameter untuk roughing. Yang terakhir di sini adalah let toolpath finish. Ya, kita pilih, dipastikan kan dari sini klik ini sampai dengan klik ini. Ini harus anak panahnya itu sesuai begini. Kalau misalnya tidak sesuai, diklik yang ini ya, di reverse. Jadi dia harus sesuai anak panahnya ini. Untuk proses yang awal sampai akhir tadi harus sesuai. Dimulai dari sini, thread, kemudian berakhir sampai sini. Oke, sama kita menggunakan ini. Kalau kita perlu ngatur finish parameter, ya kita atur finish step overnya berapa ya. Kemudian stock to lift-nya pasti 0 ya. Di sini juga 0. Berapa kali dia finishing, berapa step. Kalau cuma 1 kali ya 1 kali, kalau 2 kali artinya pada diameter yang sama itu nanti dia sekali bobot. Kalau misalnya 2 kali ya mungkin karena kita pengen lebih halus gitu ya, makanya dikasih berapa kali passes. Oke, kita lihat di sini set 2, 3, 4 2. Nah itu kan ke atas wes api. Nah, oke. Nah, sama dengan yang ini. Ini kan dia masih arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Kita rubah parameternya di sini. Toolpath parameter untuk let in dan let out. Oh ya, jangan lupa ini. User define 50. Biar tidak nabrak ke samping. User define, oke, sudah finish parameter. Kemudian let in dan let out-nya. Untuk let out dirubah arahnya 90 derajat ke arah sana. Ini yang penting. Kalau ini sudah benar, tidak apa-apa. Oke. Nah, cek dengan verify. Jadinya nanti seperti ini. Select all, pilih semua. Oke, benar, verify. Nah ini kecepatan ya, tidak kelihatan. Kalau ini kebesaran tadi dirubah di jauhnya tadi itu ya. Top, kita coba agak lambat sedikit. Nah ini 1, 2, makan. Nah ini ya. Jadi gerakannya nanti set ke sana 90 derajat. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah dasar dari bobot ya, dasar. Mesti ada roughing dan finishing, diusahakan seperti itu. Kemudian diusahakan mesti ada phasing kalau memang diperlukan phasing. Cukup sekian dulu, kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya. Semoga yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.